Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Malang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Samsul Arifin dari SMPN 9 Malang. Saya Novi Andriani dari TK Anak Saleh Kota Malang. Saya Wiji Astuti dari SDN Waru 3 Kota Malang. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam, Bu Novi. Bagaimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah sehat, meskipun kemarin agak nggak enak badan Bu, sekarang sudah lumayan fit. Semoga sehat terus ya Pak Samsul. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Begini Pak Samsul, sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Iya. Jadi gini Pak, nanti saat coaching antara coach dan juga coaching nanti akan saya amati Pak Samsul. Kemudian nanti saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian saat coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya. Terus kemudian saya juga pengen dengar respon atau jawaban dari coach Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya nanti yang akan disampaikan atau belum? Seperti itu Pak. Baik Bu. Iya. Oh ya Pak, satu lagi Pak. Nanti saat ada coaching tadi nanti disesuaikan juga ya Pak ya dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak Samsul. Baik Bu. Oke Pak Samsul, sebelum dilakukan proses observasi nantinya ada sedikit yang saya tanyakan, apa boleh Pak? Boleh sekali. Terima kasih Pak Samsul. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Oke, terima kasih Bu. Untuk kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu tentang kehadiran penuh Bu, yang pertama. Yang kedua, tentang mendengarkan aktif. Terus yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Pak, berarti nanti ada 3 kompetensi ya Pak ya yang ingin dikembangkan. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya betul. Nah, di antara ketiganya Pak, kompetensi mana sih yang lebih spesifik Pak yang ingin Bapak observasi? Apakah dari ketiganya itu mana Pak yang lebih akan Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu Bu, yang utama gitu tadi Bu ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 ya Pak ya yang betul. Akan dikembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Pak, untuk indikator Pak ketercapaiannya itu apa ya Pak ya? Baik, untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching yaitu akan saya lakukan adalah saya ingin uji itu mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu. Dapat memahami cara-cara menyelesaikan tersebut, terus mengetahui cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi oleh uji tersebut. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat uji nanti sudah menemukan sendiri ya Pak ya, atas solusi permasalahannya tersebut. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak Samsul. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan baik. Terus kemudian nanti coaching itu selesai nanti coaching, nanti saya pengen tanya-tanya lagi ya Pak ya, saya pengen ngobrol dengan Bapak. Nah seperti apa nantinya? Mungkin itu dulu dari saya Pak Samsul, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Samsul melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Wiji, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Samsul. Alhamdulillah ya tadi ya semangat luar biasa rasanya. Oke, alhamdulillah. Saya dengar Bu Wiji mau menyampaikan mau menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan apa, Bu? Ini Pak, jadi saya itu ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Iya. kepada Pak Samsul. Itu Pak. Gitu. Oke, Bu. Ini kita ada waktu 15 sampai 20 menit, Bu ya, untuk kita bisa mengobrol. Monggo silakan, Bu. Kira-kira mau menceritakan apa? Baik Pak, jadi begini, akhir-akhir ini saya itu kok merasa murid saya di kelas itu motivasi belajarnya itu berkurang Pak. Padahal untuk mengajar saya juga sudah berusaha dengan penuh semangat. Begitu. Baik, berarti terkait dengan motivasi belajar siswanya, Bu ya, yang menurun gitu, ya? Oke. Ibu bisa coba menceritakan sedikit bagaimana pembelajaran Ibu selama ini di kelas? Ya, ini Pak, saya tuh melaksanakan pembelajarannya dengan menyediakan PPT, Niko, terus namun juga tetap berceramah dan memberikan tugas kepada murid untuk diselesaikan. Selanjutnya saya tuh bertanya kepada murid alasan kenapa sih kok mereka itu kurang semangat dalam pembelajaran. Gimana ini pembelajarannya ya Pak ya? Kayak anak-anak terlihat males dan kurang antusias ngoten Pak. Begitu. Baik Bu. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi saya tuh inginnya ada perubahan dalam cara mengajar saya Pak. Sedikit perubahan dalam kegiatan pembelajaran ini yang saya laksanakan. Mungkin ada metode atau bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah dan memanfaatkan sarana-sarana yang sudah disediakan. Gitu. Jadi Bu Wiji ingin adanya perubahan dalam cara mengajarnya, ya? Iya, benar Pak. Nah, Bu, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk menuju perubahan yang lebih baik itu? Yang saya harapkan sih Pak bisa menggunakan metode atau model pembelajaran yang selalu bervariasi, lalu bisa memanfaatkan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal karena sudah disediakan tapi mungkin belum digunakan dengan manfaat dengan maksimal Itu berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal kan levelnya kan 10 nih. Nah, kira-kira untuk Ibu sekarang levelnya itu sudah mencapai level berapa mungkin? Iya Pak, saya itu merasanya seperti masih di level 5 Pak. Karena cenderung masih menggunakan media pembelajaran itu secara konvensional, juga masih ceramah dan memberikan penugasan-penugasan saja ngoten Pak. Begitu. Baik Bu. Kira-kira nih level berapa yang pengen Ibu capai dari itu tadi, level yang dikatakan ideal itu kan 10 levelnya, kira-kira Ibu ingin mencapai di level berapa? Ya, sepertinya nggak muluk-muluk dulu Pak. Saya ingin berusaha untuk ada perubahan di level 7 atau 8 ngoten Pak nggih. Karena juga saya masih agak bingung bagaimana cara memulainya ini. Oke, kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk melakukan perubahan pembelajaran itu langkah-langkah seperti apa? Yang pertama itu saya tadi kok kepikiran akan mendiskusikan permasalahan saya itu kepada rekan-rekan guru Pak, dengan teman. Saya itu akan belajar kepada teman saya di sekolah terkait bagaimana sih kok bisa beliau itu menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan
Pak. Oke, berarti Bu Wiji akan belajar atau melaksanakan mentoring kepada rekan di sekolah, ya? Iya. Apakah ada strategi lain yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan, Bu? Baik Pak, selain tadi kolaborasi atau belajar dengan teman itu, saya bisa mengikuti workshop ngeten Pak. Workshop untuk menunjang keprofesian saya sebagai guru. Baik, kira-kira Bu Wiji tadi ada mentoring dan ada juga workshop, ya? Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana, Bu? Saya kalau merasa lebih nyaman dan ingin melaksanakan itu yang ke mentoring dulu Pak. Kan sasarannya ingin ada perubahan, jadi kalau pelatihan ini kan nanti sasarannya karena tuntutan dari sekolah, jadi mungkin saya pilih yang mentoring atau kolaborasi dengan rekan Jawa dulu. Oh begitu. Oke, baik. Kira-kira di sekolah ada yang bisa membantu Ibu? Iya Pak, saya dalam pengamatan sehari-harinya ini saya ada teman, dia itu jago dalam inovasi pembelajaran. Nanti bisa membantu saya dalam meningkatkan inovasi dalam pembelajaran ini Pak. Baik, berarti nantinya Bu Wiji akan mengadakan kolaborasi dengan rekan di sekolah, Iya. untuk mewujudkan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, kreatif dan menyenangkan bagi murid, ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih, Bu, ya. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Baik Pak, saya sudah merasa ada gambaran Pak. Gambaran bagaimana saya bisa memberikan perubahan dalam kegiatan pembelajaran itu sehingga murid saya tidak bosan dalam belajar di sekolah, terus mampu memberikan perubahan dan menyampaikan materi terhadap murid itu dengan cara mentoring dengan rekan guru tadi Pak. Oke, begitu ya. Saya jadi tidak sabar menunggu aksi-aksi Bu Wiji setelah melakukan mentoring dengan rekan Ibu terkait dengan mewujudkan pembelajaran yang bervariatif pada murid-murid di sekolah. Oke, mungkin percakapannya untuk hari ini cukup sekian, Bu, ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan pelaksanaan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan dari Bapak telah mendengarkan cerita dan keluhan saya dalam menemukan solusi kali ini. Oke, sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Baik Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan coachingnya. Nah, apakah proses tersebut berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah, tadi pelaksanaan coaching saya berjalan dengan lancar, Bu. Alhamdulillah. Sesuai dengan harapan. Iya, alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Pak Samsul. Tadi kan sudah melaksanakan coaching ya Pak ya. Nah, indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching itu seperti apa Pak? Oke. Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan tadi seperti menerapkan alur cerita dalam coaching, terus penerapan prinsip-prinsip coaching dalam prinsip-prinsip dalam coaching itu insya Allah sudah saya terapkan. Terus menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi itu insya Allah sudah saya terapkan semuanya, Bu.
Alhamdulillah berarti sudah berhasil ya Pak ya. Nggih. Sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta seperti itu. Nah, ada beberapa yang saya amati Pak dan ada catatan. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuannya, kemudian kepada coach tadi ya Pak ya, terus kemudian mengidentifikasi permasalahannya dan kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksinya atau tindakan apa yang sebaiknya ia lakukan. Nah, untuk menemukan rasa tanggung jawab Pak pada diri coach, apa rencana aksi yang akan dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Apakah seperti itu Pak? Apakah selama coaching tadi berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan antara dengan coach tadi ya Pak ya. Terus kemudian Bapak tadi sudah fokus terhadap coach, kemudian ada present atau kehadiran penuh. Di situ juga sudah Bapak aktif mendengarkannya dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saat coaching tadi Pak. Alhamdulillah. Nah Pak Samsul luar biasa tadi ya sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Kemudian saat proses coaching hari ini mudah-mudahan nanti Bapak sukses ya ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Seperti itu ya Pak Samsul. Iya Bu. Untuk kedepannya apakah kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Untuk dari kegiatan coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu lebih memahami tentang alur tirta Bu. Terus selain itu saya juga ingin lebih meningkatkan kehadiran penuh itu Bu, untuk coaching selanjutnya biar kegiatan coachingnya bisa berjalan lebih lancar lagi. Baik Pak Samsul luar biasa. Jadi nanti Bapak nanti akan mendalami lagi ya Pak ya alur tirtanya supaya untuk kedepannya saat coaching jauh lebih baik lagi ya Pak Samsul ya. Betul Bu. Baik Pak Samsul, terima kasih untuk melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching seperti itu dan dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak Samsul ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses terus buat Pak Samsul. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Wiji. Bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Wiji bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Oh iya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coachingnya hari ini ya? Iya Bu Wiji. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Nah, gini, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati Bu, dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga akan saya mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan atau belum, begitu Bu? Iya Bu. Nah, dan satu lagi Bu, jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu, boleh? Boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu.
baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, Iya. yang terdiri dari kehadiran penuh atau passion, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu? Iya. Nah, di antara ketiga kompetensi ini Bu, yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan dilakukan pada observasi kali ini itu apa Bu? Yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, untuk indikator ketercapaian ini apa Bu? Untuk ini saya inginnya saat coaching itu Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut yang saya dengar dari coachingnya tentunya. Kemudian saya juga ingin memahami dan menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui atau cara atau langkah-langkah yang akan seperti apa nantinya. Oh baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching sudah menemukan solusi sendiri atas pertanyaannya, begitu Bu? Iya Bu. Ya, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu kita selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu, baik. Nah, silakan Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah baik Bu, meskipun agak kurang sehat sedikit. Semoga segera sehat ya Pak Samsul. Oke, amin. Terima kasih Bu. Nah, saya dengar tadi mau menyampaikan sesuatu ke saya. Iya Bu, saya Ya, kita ada waktu 15 menit ke depan, mungkin ada yang mau diceritakan ke saya. Silakan Pak. Iya Bu, saya itu ingin menceritakan tentang permasalahan saya di sekolah sebenarnya Bu. Ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Akhir-akhir ini anak-anak saya di kelas itu cenderung motivasi belajarnya itu kurang Bu. Jadi kayak malas-malasan gitu loh Bu, seperti itu. Padahal saya sudah mengajar dengan semangat dari pagi sampai siang sampai jam pelajaran itu saya selalu semangat. Tapi kayaknya kok anak-anak dengan saya semangat itu kok anak-anak itu udah ya kurang, motivasi belajarnya tetap kurang. Saya pengen ngobrol-ngobrol itu sebenarnya Bu. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin dapatkan dari percakapan ini nantinya Pak Samsul? Baik Bu, saya itu pengen adanya perubahan terkait dengan pembelajaran saya Bu. Setidaknya anak-anak itu biar lebih termotivasi, dan mungkin saya pengen pembelajaran saya itu lebih bervariatif untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak tersebut Bu, sebenarnya. Iya, berarti di sini adanya perubahan ya Pak ya dalam cara mengajarnya. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, apa yang Bapak harapkan untuk menuju perubahan yang lebih baik itu Pak? Ya, mungkin seperti penggunaan metode atau model-model pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif dan menyenangkan untuk anak-anak Bu. Sehingga anak-anak itu motivasi belajarnya nanti lebih meningkat seperti itu. Oke, kalau itu berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang ideal levelnya 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau di Bapak sendiri, Pak Samsul sendiri, untuk level yang sudah mencapai itu sampai level mana ya Pak? Kalau menurut saya, level saya itu masih di level 5 ya Bu. Karena itu dilihat dari motivasi belajar anaknya itu masih berkurang, masih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Mungkin itu. Baik Pak, kira-kira kan ini sudah di level 5. Ya. Nah, di level berapa sih yang ingin Bapak inginkan untuk anak-anak? Ya, setidaknya 7 sampai 8 lah Bu, untuk
levelnya yang saya inginkan. Iya. Nah, kalau begitu kan Bapak kan sudah tadi langkah-langkah yang Bapak lakukan melalui perubahan tersebut di dalam pembelajaran itu nantinya seperti apa, Pak? Mungkin saya nanti akan saya melakukan diskusi dengan teman-teman yang lebih memiliki model-model pembelajaran yang bervariatif. Mungkin saya akan belajar dari situ bagaimana sih pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga akan menumbuhkan motivasi belajar anak di kelas itu seperti apa. Nanti saya akan belajar pada teman-teman saya yang berkompeten di situ, mungkin itu Ya. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang akan belajar atau mentoring kepada rekan sejawat ya Pak ya. Nah, dalam kaitannya ini kemudian untuk pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan, apakah ada strategi Pak dalam melakukan perubahan itu? Selain belajar dengan rekan di sekolah atau mentoring lah istilahnya, itu saya juga bisa melalui workshop itu Bu, workshop itu belajar secara mandiri lah bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak itu seperti apa. Itu saya akan belajar dari situ mandiri dan mengikuti workshop itu. Baik Pak, tadi ada monitoring juga, ada mengikuti workshop juga. Kira-kira yang akan dilakukan saat ini untuk Bapak ke depannya, metode strateginya yang dilakukan yang mana ya Pak? Kalau menurut saya yang sekarang lebih tepatnya Bu ya, saya akan belajar atau mentoring, belajar dengan rekan saya di sekolah yang memiliki inovasi pembelajaran yang bagus itu Bu. Saya akan belajar di situ. Mungkin yang awal itu saya lakukan dengan belajar dengan teman-teman itu. Nanti setidaknya saya mendapatkan pengetahuan baru tentang penerapan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif itu seperti apa. Baik Pak, siapa ya yang kira-kira dapat membantu Bapak dalam melaksanakan monitoring terkait dengan pembelajaran yang inovatif itu nanti? Kalau menurut saya ada Bu, teman di sekolah saya itu ada, namanya Bu Wiji. Bu Wiji itu saya lihat biasanya saya sebelum masuk kelas itu kan ya sambil tolak-tolak lihat itu pembelajarannya kok menarik, kok bagus. Itu biasa saya melihat pembelajaran Bu Wiji itu ternyata setiap saya lewat kelasnya itu bermacam-macam, kadang divariasikan dengan permainan-permainan. Anak-anak itu kok motivasi belajarnya sangat-sangat bagus Bu. Jadi saya lihat itu pembelajarannya itu divariasikan dengan permainan-permainan. Anak-anak itu menjadi lebih semangat, ya tidak ngantuk. Memang sebelumnya saya melihat itu Wiji itu kelasnya kok ramai sekali. Ya, saya sebenarnya seperti itu. Tapi setelah saya melihat itu ternyata ramainya itu karena ramai motivasi belajarnya itu sangat-sangat tinggi. Bukan kayak di kelas saya Bu. Di kelas saya itu cenderung diam memang karena ya motivasi belajarnya kurang. Seperti itu Bu. Mungkin saya dari Bu Wiji itu nanti saya akan belajar. Iya. Baik Pak, berarti nantinya Pak Samsul akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan sejawat ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita kan sudah ada di penghujung ya Pak ya dari percakapan kita nanti. Ya, mungkin dari percakapan tadi apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan saya dengan Bapak hari ini? Dari percakapan hari ini itu saya jadi mendapat gambaran langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar anak-anak dalam belajar itu motivasi belajarnya lebih meningkat. Seperti itu. Gambaran yang saya peroleh dari pertemuan hari ini seperti itu Bu saya. Oke, wah kalau gitu saya nggak sabar lagi nih Pak, nanti kapan-kapan menunggu cerita dari Bapak lagi untuk melakukan monitoring juga
mungkin saat ini kita cukupkan dulu ya Pak Samsul ya. Nantinya mungkin kalau ada waktu lain kita bisa ngobrol lagi. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya menjadi lebih apa ya Bu ya, lebih plong dari sebelumnya pembelajaran saya yang kurang efektif atau apa seperti itu. Dengan saya bercerita dengan jenengan ini tadi saya lebih mendapat gambaran kira-kira apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran saya selanjutnya, terus langkah-langkah apa yang harus saya ambil, terus solusi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah mendapat gambaran yang bagus seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Samsul ya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Wiji. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Iya Bu. Baik Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi coaching saya hari ini sudah berjalan dengan lancar Bu Wiji. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh. Ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tadi selama coaching Bu? Iya, baik Bu. Saya tadi sudah melakukan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi Bu dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Nah, ya baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu. Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu. Tadi Ibu selain sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Novi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya coaching tadi bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Baik Bu. Selanjutnya saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh pada saat coaching ini Bu. Ya, Bu. Luar biasa Bu Novi, Ibu sudah memastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Ya, terima kasih Bu. Oh iya, satu lagi ya Bu. Nah, untuk kedepannya Ibu kompetensi apalagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan ini Bu, lebih mendalami lagi tentang alur tirta. Terus kemudian ingin melakukan coaching lagi Bu, supaya coachingnya nanti selanjutnya jauh lebih baik lagi Bu daripada hari ini. Baik, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik untuk kedepannya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiji. Sama Bu Novi. Assalamualaikum Bu Wiji. Waalaikumsalam Pak Samsul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah. Bagaimana Oke. dengan kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya meskipun agak suaranya ini serak-serak, barusan sakit Bu. Bisa. Ini Bu Wiji hari ini akan melaksanakan kucing. J Pak hari ini. Oke. Sebelum melaksanakan proses coaching,
ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Tidak apa-apa Bu nggih? Nggak apa-apa, boleh Pak. Nih, nanti pada saat coaching itu antara coach dan coachee akan saya amati Bu. Oke, akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan lembar penilaian itu Bu, rubrik penilaian coaching itu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching itu seperti apa, terus sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan atau belum? Itu Bu nggih? Baik Pak. Nanti gini Bu nggih, jangan lupa untuk pelaksanaan coaching nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching. Baik Pak. Oke Bu. Baik. Sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu ya? Boleh, silakan Oke. Pak. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik, Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu tadi Bu ya, di antaranya kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Ya. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu ya. Oke, di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang menurut Ibu lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Baik Pak, yang lebih spesifik akan saya kembangkan ini mendengarkan aktif dan kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nih Bapak. Oke. Jadi ada 2 Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya? Iya. Oke. Nah, ini Bu. Untuk indikator ketercapaiannya itu nanti apa Bu? Gini Pak, saya sih untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching kali ini yang saya lakukan, ingin bisa memahami atau mendapatkan permasalahan yang dilakukan, ini kok Pak. Terus bisa memahami cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui langkah-langkah yang seperti apa sih. Oke. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya itu tadi Bu ya. Iya, benar. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah kegiatan coaching itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, terkait dengan ya bagaimana proses pelaksanaan coaching itu tadi yang sudah Ibu lakukan. Oke Bu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Bu. Silakan bisa dimulai coachingnya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Wiji. Bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Wiji juga sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, Ibu menyampaikan sesuatu, katanya mau ada yang diceritakan. Bagaimana Bu? Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu, yang ada di sekolah Bu Wiji. Baik Bu, kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Iya. Silahkan Ibu bisa menceritakan apa yang ingin Ibu sampaikan. Iya Bu, begini. Jadi akhir-akhir ini murid-murid di kelas saya itu untuk belajarnya itu sepertinya kurang. Padahal saya itu kan sudah berusaha ya Bu ya, mengajar dengan baik dan semangat. Nah, saya ingin agar murid-murid saya nanti itu lebih bersemangat lagi seperti itu Bu Wiji. Oh ya, baik Bu. Berarti di dalam kegiatan pembelajaran
motivasi belajar murid menurun, ngerti nggih Bu? Iya. Ibu bisa menceritakan bagaimana pembelajaran Ibu selama di kelas? Iya, untuk pembelajarannya di kelas itu saya juga sudah ini Bu, dengan PPT yang sudah saya buat, kemudian juga ada memberikan tugas pada murid, juga saya juga beberapa pertanyaan juga selalu saya ajukan ke murid saya. Tapi sepertinya apapun yang sudah saya berikan itu kurang semangat buat anak itu. Nah, gimana ya Bu supaya pembelajarannya itu nanti biar lebih semangat lagi dan lebih antusias Bu untuk belajar di sekolahnya seperti itu. Baik Bu, jadi dari hasil percakapan ini nanti apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Iya Bu, saya pengennya adanya perubahan ya Bu, terutama di kelas saya ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu ya Bu, dan dengan menggunakan metode atau memanfaatkan media yang ada seperti itu Bu, supaya anak-anak lebih bersemangat lagi dengan sarana yang sudah disediakan oleh sekolah maupun yang sudah saya rencanakan seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu ingin adanya perubahan dalam mengajar, betul Ibu? Ya betul Bu. Nah, sekarang perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk menuju yang lebih baik nih Bu? Iya Bu, untuk penggunaan metode yang bervariatif dengan memanfaatkan media ya Bu dan sarana yang ada seperti itu, kemudian memaksimalkan ya Bu ya, karena sudah ada sarana yang sudah saya sediakan, tapi sepertinya saya kurang memanfaatkan dengan baik seperti itu. Oke, baik, berarti pembelajaran yang bervariatif, ngerti Ibu? Iya. Nah, untuk pembelajaran yang bervariatif itu jika dibilang ideal itu idealnya kan di level 10, ngerti Iya. Bu? Sekarang posisinya Bu Novi ini di level berapa? Iya Bu, setelah saya amati, saya observasi untuk diri saya dalam pembelajaran itu sepertinya masih di level 5 Bu. Nah, harapan saya nantinya itu anak-anak itu nanti dalam pembelajaran itu saya tidak hanya memberikan penugasan aja atau dalam pembelajaran yang konvensional, tapi lebih bervariatif lagi Bu, supaya levelnya lebih meningkat. Nah, yang ingin Ibu harapkan Ibu sampai di level berapa ini? Iya, pengennya ya Bu ya, ada perubahan itu 7-8 Bu di level itu. Karena bagi saya itu sudah bagus dalam level seperti itu Bu. Baik Bu, target Ibu adalah level 7 sampai 8. Nah, dengan demikian langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan perubahan pembelajaran yang seperti itu? Iya, dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu, saya pengennya adanya kolaborasi Bu dengan teman sejawat atau dengan guru-guru yang ada di sekolah Bu, dengan melakukan pembelajaran yang inovatif, yang kreatif dan menyenangkan untuk murid-murid saya Bu. Iya. Jadi Ibu akan belajar mentoring kepada rekan di sekolah terkait pembelajaran agar bisa inovatif, kreatif dan menyenangkan. Nah, strategi apa sih Bu yang ingin Ibu lakukan dalam melakukan perubahan ini? Selain saya ada kolaborasi ya Bu ya, tentunya saya juga ingin mengikuti kegiatan seperti workshop atau seminar yang menunjang keprofesionalan saya Bu sebagai guru, supaya pembelajaran tersebut lebih aktif dan bervariatif seperti itu. Oh, baik. Jadi tadi Ibu sampaikan ada mentoring atau belajar dengan teman dan ada juga workshop. Iya. Nah, yang akan Ibu lakukan saat ini yang nyaman Ibu lakukan metodenya itu strategi yang mana Bu? Kalau saya maunya yang mentoring dulu Bu, atau dengan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, karena saya lihat juga dari pelatihan itu nanti kan bukan hanya kita harus setelah mendapatkan pelatihan harus diterapkan seperti itu Bu ya. Jadi kedepannya saya untuk waktu dekat ini saya lebih ke teman sejawat dulu dengan mentoring seperti itu Bu. Ya, baik. Nah, siapa Bu yang bisa dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring terkait pembelajaran yang bervariatif kali ini? Saya punya teman Bu di sekolah saya, itu namanya Pak Samsul Bu. Nah, Pak Samsul itu saya lihat sudah memberikan pembelajaran yang inovatif
dan menyenangkan bagi muridnya. Saya juga kepengen Bu seperti Pak Samsul, supaya dalam proses pembelajaran itu lebih efektif, lebih inovatif dan menyenangkan bagi murid saya Bu. Ya baik, nantinya berarti Bu Novi akan mentoring bersama dengan kolaboratif dengan Pak Samsul gitu ya Bu. Iya. Nah sekarang kita sudah sampai di penghujung acara Bu. Iya. Dari percakapan kali ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya Bu, saya alhamdulillah dengan percakapan kita tadi Bu, ada gambaran, ada perubahan Bu dalam kegiatan pembelajaran tentunya, sehingga murid saya nantinya tidak akan bosan untuk belajar di sekolah. Di samping itu juga adanya penyampaian materi ya Bu ya. Nah itu ke siswa juga nantinya akan saya juga tadi dengan cara mentoring gitu ya Bu ya, dengan teman saya yang bisa saya lakukan saat ini seperti itu Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu Novi menunggu cerita selanjutnya dari Bu Novi yang sudah melakukan mentoring dengan teman tadi. Baik Bu, nanti saya tunggu lagi, kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya, terima kasih Bu Wiji untuk kesempatan dan waktunya. Bu Wiji sudah mendengarkan apa yang sudah saya rasakan, dan Bu Wiji sudah membantu saya dalam menemukan solusinya. Sama-sama Bu Novi, semoga sukses. Ya, terima kasih Bu Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana kegiatan kucingnya? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama kucing tadi, ada sedikit pertanyaan Bu. Baik, Pak. Ini yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching Bu? Ya Pak, baik. Jadi begini, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu sambil menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi dari diri coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi Bu Wiji sudah berhasil ya Bu, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, terus mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Wiji sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Iya, Pak. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, sudah menghadirkan suasana yang nyaman pada coach sehingga coach lebih bisa mencurahkan keluh kesahnya selama ini dengan perasaan yang rileks, tidak ada semacam tekanan atau apa seperti itu. Terus sudah mengajukan pertanyaan berbobot juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Uji tadi ya. Luar biasa apa yang panjenengan sudah sampaikan atau sudah laksanakan pada waktu coaching itu tadi Bu ya. Mudah-mudahan Ibu kedepannya sukses dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh, satu lagi ya Bu? Iya Pak, boleh silakan. Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi sih Bu yang ingin dengan kembangkan? Baik Pak, jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan ini, saya ingin lebih dalam memahami alur tirta ini lagi untuk melakukan coaching
supaya pada coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Pak. Oh begitu, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.